Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo, kelas 12 yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya, Pak Gianto Widodo, akan memberikan materi terkait dengan pemasaran online. Materi ini sekaligus sebagai media pelatihan daring batch 4 pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan oleh Simolek yang bekerjasama dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, sebagai informasi apabila kalian mengalami kendala terkait pembelajaran online atau dengan media ini, silahkan berkontak dengan saya dengan info kontak yang tertera di layar di nomor telepon 0878 8310 5897 baik melalui telepon, WA maupun Telegram dan media sosial lain yang berbasis telepon. Untuk diketahui bila mana ingin berkirim surat lewat email, silahkan berkirim ke giantowidodo@gmail.com. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pokok bahasan atau topik yang akan kita sampaikan adalah satu, terkait dengan pengertian pemasaran online itu sendiri apa, kemudian yang kedua adalah manfaat pemasaran online, yang ketiga itu jenis-jenis pemasaran online itu apa saja, dan yang terakhir nanti adalah bagaimana praktek pemasaran online lewat media sosial yang sering digunakan. Dalam hal ini nanti kita contohkan lewat WhatsApp saja. Untuk selanjutnya nanti ada penugasan lewat media yang lain. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bagi banyak bisnis, memilih jalur pemasaran yang sesuai bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena pemasaran akan berpengaruh besar terhadap perkembangan bisnis. Oleh karena itu harus dilakukan sebaik mungkin di dunia era digital seperti sekarang ini, ya, yang tidak kita pungkiri di zaman perubahan, disruption. Ini internet menjadi pusat kegiatan banyak orang. Pemasaran online itu kadang-kadang menjadi metode yang paling efektif, apalagi di tengah era pandemi COVID seperti sekarang ini, di tahun 2021 ini, di mana saat ini kondisinya baru PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka pemasaran online inilah yang dianggap mampu untuk melebarkan sayap sebagai pemasaran bisnis secara optimal dengan biaya yang jauh lebih ringan dibanding pemasaran secara offline. Sebelum mengamini keefektifan pemasaran online dan menerapkannya, Anda terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dan konsep-konsep tentang pemasaran online ini. Oke, kita berangkat dari pengertiannya dulu. Apa itu pengertian dari pemasaran online? Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital marketing, itu diartikan sebagai sebuah strategi pemasaran yang memanfaatkan internet, dunia maya, atau bisa juga disebut kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dengan memanfaatkan penjualan melalui media sosial, ya, bisa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa website, ya, website maksud saya website untuk pasar digital, ya, atau apa itu marketplace, seperti misalnya Bukalapak, Tokopedia, Toko Bagus, OLX, dan lain sebagainya. Bisa juga melalui email, bahkan augmented reality. Dan hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, yaitu melalui website atau marketplace. Bisa juga dengan konten berkualitas atau sekedar
postingan sederhana melalui media sosial online. Ini yang biasanya lebih dipakai orang karena sifatnya gratis. Jadi kalau Anda sebagai pebisnis pemula bisa memanfaatkan media online ini dengan menggunakan media sosial yang free. Oke. Lalu perbedaan pemasaran offline dengan pemasaran online di mana? Dari target konsumen, pemasaran offline itu untuk menjual suatu produk, biasanya konsumen yang butuh produk datang ke toko. Umumnya toko offline hanya bisa melayani konsumen pada daerah tertentu saja. Untuk menarik konsumen, toko offline yang kecil akan membagi brosur kepada calon konsumen. Sementara pemasaran online, dikarenakan strategi pemasaran dilakukan secara online, menggunakan digital marketing, jadi jangkauan konsumen online itu lebih luas dibanding offline. Bahkan untuk bisnis online seperti sekarang ini, ya, konsumennya bisa mencapai luar kota atau bahkan luar pulau, bahkan juga luar negara, luar negeri. Sehingga kesempatan untuk memperoleh keuntungan itu jauh lebih besar dibanding dengan pemasaran offline. Itu dari sisi target konsumen. Dan dari sisi strategi pemasaran, untuk pemasaran offline, itu strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik target konsumen adalah dengan membuat spanduk, entah itu di sekitar toko, atau bisa juga dengan membagi brosur, leaflet, pamflet, dan sebagainya. Untuk toko yang besar, ia bisa menggunakan televisi ataupun radio. Namun orang-orang yang mengunjungi toko tersebut hanya masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena barang yang ada itu hanya di toko tersebut atau berada di toko tersebut. Sementara pemasaran online, itu strategi pemasaran online yang digunakan untuk mencapai target konsumen pemasaran online dengan menggunakan SEO, Search Engine Optimization, SEM, Search Engine Marketing atau mesin pencari, dan juga bisa dengan sosial media. Jadi cakupan untuk memilih pelanggan lebih luas dan lebih spesifik. Dan untuk pengiriman barang bisa memanfaatkan fasilitas kurir atau penghantaran barang. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pemasaran online, kita menginjak pada manfaat pemasaran online. Pemasaran online ini digadang-gadang sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan ketika Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran online. Manfaat atau keuntungan dari pemasaran online itu antara lain adalah: satu, mengurangi atau menghemat biaya. Ini adalah alasan paling utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Penggunaan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya alias free atau gratis. Itu keuntungan pertama. Dan kedua, dapat terukur real time. Jadi pemasaran yang dilakukan secara online ini mudah diukur melalui alat analisis seperti misalnya Google Analytics. Dan Anda dapat melihat hasilnya secara real time saat itu juga. Berapa orang yang mengunjungi atau berapa orang yang klik kita. Bahkan kalau di WhatsApp itu bisa dilacak siapa saja yang sudah membuka, di Facebook pun juga begitu. Dengan cara ini efisiensi strategi Anda dapat diukur dan perubahan dapat segera diimplementasikan. Jadi siapa segmen saya, siapa yang suka dengan produk saya, itu bisa diukur. Dan yang ketiga, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, Anda dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Kemudian, pada tataran selanjutnya, mari kita bahas mengenai jenis-jenis dari pemasaran online. Anak-anakku sekalian. Jenis dari pemasaran online, yang pertama itu media sosial yang sudah kita sebutkan di depan itu, yang menjangkau konsumen melalui iklan berbayar maupun postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook. Facebook itu ada yang free, ada juga yang
berbayar, Facebook Ad gitu. Nanti akan kita contohkan juga di akhir sesi. Dan ada Twitter, Instagram, WhatsApp, juga demikian, ada yang free, ada yang berbayar, dan lain sebagainya. Yang kedua, seperti yang kita sebut di awal tadi, adanya SEO, Search Engine Optimization, yaitu mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Jadi kita akan menguasai di dalam mesin pencari itu selalu menjadi yang teratas, yang selalu dicari orang. Dan yang ketiga, melalui email pemasaran, forward email atau pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya, secara personal, ya, dengan mengirimkan ke email-email perusahaan, pribadi, sebagai segmen atau sasaran kita, dengan menggunakan media-media email yang sudah ada. Dan yang keempat, jenis yang keempat adalah SEM, Search Engine Marketing, yaitu bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Anda melakukan pembayaran kepada mesin pencari ini atau pemilik mesin pencari ini ya, untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Ini terkait antara SEO dan SEM. Jadi ini intinya kita akan meningkatkan pengunjung ya, atau jumlah orang yang mengenal produk kita. Ini sangat tepat bila kita memasarkan dalam bentuk apa itu, mengenalkan produk. Dan yang kelima, pemasaran afiliasi, yaitu pemasaran menggunakan afiliasi atau mitra penjualan, ya, mitra bisnis yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis Anda itu di website atau media sosial mereka. Jadi semacam apa ya, kerjasama. Jadi kita punya web, dipasang di web orang lain, dan sebagainya. Sehingga kalau web mereka itu yang lebih laku, maka kita akhirnya juga akan laku, karena kita akan dikunjungi, akan tertarik. Yang keenam, influencer marketing, ya, pemasaran influencer, melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya atau oleh konsumen ketika melakukan promosi, ya, iklan atau ulasan terhadap produk, atau biasa sekarang yang biasa dikenal itu dengan artis yang memforward iklan-iklan itu, saya istilahnya lupa itu, influencer lah itu. Dan yang ketujuh itu adalah pemasaran konten, pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Anda dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial. Jadi kita membuat web, kemudian web ini bisa seperti yang di awal tadi, bisa kita masukkan ke SEO, SEM, kemudian bisa dengan sistem afiliasi dan sebagainya. Jadi ini pemasarannya dalam bentuk web perusahaan. Dan yang kedelapan, lead generation, menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Anda, seperti menghasilkan penjualan dari mereka dan mendapatkan alamat email calon konsumen. Yang terakhir, mengoptimalkan web, proses menggunakan experimenter control untuk meningkatkan kemampuan situs web untuk mendorong sasaran bisnis. Inilah jenis-jenis dari saluran pemasaran online. Oke, anak-anakku sekalian, saya rasa penjelasan terkait dengan pemasaran online mulai dari pengertian, kemudian manfaatnya apa, kemudian bahkan perbedaannya tadi apa, dan jenis saluran pemasaran yang bisa dipakai apa, itu sudah kita jelaskan di depan, di mana ini adalah materi kelanjutan dari materi yang terdahulu tentang pemasaran dan strategi pemasaran. Kita masuk pada bagian pemasaran online. Saat ini, kita akan contohkan bagaimana praktek melalui media online yang populer atau yang sering dipakai orang. Ya. Tentunya karena alasan utamanya adalah free atau gratis. Itu yang pertama adalah lewat Facebook, yang kedua Instagram, dan ada WhatsApp, ada marketplace. Marketplace itu ada toko bagus, toko Pedia, kemudian ada Bukalapak, ada OLX, dan lain sebagainya. Yang kelima, lewat blog dan email marketing. Ini bentuk-bentuk dari pemasaran online yang sering. Kita mencoba saat ini
untuk praktek pemasaran online atau membuat iklan itu melalui media sosial yang sering kita pakai saja, itu dengan WhatsApp. Oke. Untuk mencobanya silahkan kalian klik tombol video atau link video yang ada itu, kemudian durasinya itu hanya 1 menit, silahkan didengarkan dan diperhatikan tekniknya, caranya, dan saya rasa itu mudah ya, karena setiap anak saya yakin sudah memiliki WhatsApp. Ini cara beriklan yang pertama. Atau bisa juga anak-anak kalau membukanya lewat laptop bisa di-scan kode QR-nya itu ya di sebelah samping kiri dari logo WhatsApp. Oke, silakan saya beri kesempatan 1 menit untuk melihat tayangan yang ada di video itu. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang akan kita berikan materi tentang Facebook. Oke, saya rasa cukup 1 menit terhitung dari saya tadi mengatakan atau membuka slide ini sudah berlalu. Saya yakin anak-anak sudah mencobanya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan berikan lewat Facebook, atau untuk sementara ini kalian saya tugaskan saja, coba kalian browsing bagaimana cara beriklan melalui Facebook. Saya rasa di dunia maya banyak sekali ya, tapi intinya dari kompetensi pada kesempatan ini, bagaimana kalian sebagai calon wirausaha bisa beriklan melalui media-media online yang ada. Terutama dalam hal ini yang free itu adalah media-media sosial semacam WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Instagram itu berbasis foto dan video, sehingga akan lebih mudah memasarkan produk dengan didukung adanya foto dan video yang tampilannya bisa cantik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pertemuan yang akan datang anak-anakku bisa mencoba yang lain. Dan ini untuk selanjutnya anak-anak saya tugaskan untuk yang saya katakan tadi, untuk browsing dan mencari materi bagaimana berikan di Facebook. Saya mohon hasil dari browsing itu dalam bentuk tugas itu dikerjakan, dan kemudian nanti hasilnya seperti biasanya dikirim ke WhatsApp Pak Guru, ya, Pak Gianto Widodo dengan model Japri. Saya batasi sampai dengan pertemuan yang akan datang sekitar 1 minggu, anak-anak harus sudah bisa satu, membuat iklan melalui WhatsApp tadi. Yang kedua adalah browsing atau mencari bagaimana beriklan di Facebook. Saya tunggu tugas kalian. Mungkin sampai di sini, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.